Selamat siang, Bu Desi. Iya. Oke, selamat siang Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosi, Sehat, Bu Desi? Alhamdulillah Bu Rosi sehat Oh sekali. iya, Bu Rosi oh gimana iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini, Bu Desi mau pengen cerita. Eh, ada masalah sebenarnya tentang teman-teman saya, teman saya nggih, Nggih. Oh, sekitar sekitar nggih teman sekantor saja. Kebetulan kan kita ya, kita di sekolah saya itu ada 3 generasi ya, Bu Desi. nggih. Ada yang masih sangat muda itu antara kelahiran tahun 90-an nggih, kemudian yang generasi generasi tengah-tengahnya itu tahun 80-an. Kemudian ada generasi yang tinggi itu adalah sekitar nggih, mungkin sekarang usianya sudah 55 tahun, 55 tahun nggih, Bu Desi. Yang menjadi permasalahannya eh, adalah yang di generasi yang angkatan yang usianya 55 tahun ke atas, Bu Desi. Begini, karena mungkin kita kan sekarang menerapkan kurikulum merdeka ya dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu Desi. Gini, terkadang itu bukan gimana-gimana, tapi terkadang itu yang generasi masih angkatan yang lebih tua itu masih pembelajarannya itu masih sama. Contoh taruhlah ada beberapa orang yang masih apa namanya misalnya menerangkan ceramah modelnya dengan cara ceramah. Masih banyak yang modelnya dengan cara ceramah, kemudian disuruh nyatet, kemudian disuruh mengerjakan. Nah, dilemanya ketika kita sedang ikut guru penggerak kayak gini kan, kepala sekolah kan kadang seperti ini, ayo itu yang sudah diklat guru penggerak, ayo itu ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin kalau di angkatan yang di bawah yang angkatan 90-an yang masih muda-muda, yang masih fresh graduate itu kan dia bisa mengikuti ya karena mungkin di kuliahnya juga sudah di apa namanya sudah belajar kurikulum merdeka pembelajaran diferensiasi. Tapi yang sangat sulit adalah ketika yang usianya 55 tahun ke atas atau 50-an tahun ke atas, Bu Desi, untuk mengajak mengajak apa namanya untuk mengajak dengan cara pembelajaran diferensiasi. Ya banyak orangnya misalnya mengatakan itu repot sekali, Bu Desi. Hmm. Nah, mungkin itu Bu Desi. Oh, baik. Jadi yang sedang dirasakan Bu Rosi itu Bu Rosi memiliki permasalahan terkait dengan teman atau rekan sejawat di sekolahnya Bu Rosi, Oke, yang Ya. itu apa? Salah satunya karena ada 3 generasi, generasi Mm, 90-an, 80-an, sama ada yang 55 tahun. Terus mm. juga di pembelajaran yang sekarang ini dengan kurikulum baru itu harus menggunakan pembelajaran yang diferensiasi. Ya. Terus Bapak Kepala Sekolah karena yang sudah mengikuti guru penggerak disuruh memberikan contoh, tetapi yang umur generasi, mohon maaf, generasi yang 55 tahun ke atas itu agak sulit masih tetap menggunakan model yang lama seperti ceramah Ya. dan yang lain-lain. Oke, Ya, gitu. betul. Iya, Nah, iya, betul sih, ya. betul. Nah, harapannya Bu Rosi setelah kita melakukan coaching ini itu seperti apa? Kalau harapannya saya berarti kita nanti anu nggih, misalnya mampulah misalnya kita bisa memotivasi teman-teman ya yang umur 55 tahunan, ya 55 tahunan ke atas untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, Bu Desi ya. Ya, oke. Menurut Bu Rosi nih, untuk apa? Memotivasi teman itu motivasinya yang seperti apa untuk yang umur 55 tahun? Kalau menurut saya, kalau misalnya gini, kalau misalnya menurut saya kalau misalnya motivasi dari saya, misalnya saya yang memotivasi itu kan tetap nanti dianggap kita misalnya kok menggurui atau gimana-gimana ya, Bu Dasi ya. Tapi mungkin mungkin harus ada motivasi dalam diri sendiri dulu ya Bu Desi untuk bisa caranya apa nggih,
Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru tersebut berubah, misalnya gaya mengajarnya atau enggak misalnya cara mengajarnya ngeten nggih. Baik, saya setuju dengan pandangan Bu Rosi terkait motivasinya. Jadi memotivasi dalam diri sendiri Bapak Ibu. Bu Rosi, selama ini apa saja yang sudah Bu Rosi lakukan untuk menghadapi Bapak Ibu atau rekan sejawat Bu Rosi yang generasinya yang umur 55 tahun itu Bu Rosi. Apa saja? Kalau misalnya nek misalnya pernah saya lakukan mungkin gini, terkait ini, mungkin kita berbagi sharing MA nggih, MA yang pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin hanya terkait itu aja sih, baru sharing tentang MA betul sih. Oh, berarti langkah yang dilakukan oleh Bu Rosi itu ya udah bagus Bu, sharing tentang MA nggih, tetapi kan dampaknya tidak signifikan ya Bu Rosi Iya, ya. iya betul. Berarti perlu langkah lain yang harus Ibu lakukan dalam menghadapi teman-teman tersebut. Apa menurut Bu Rosi apa? Kalau nek dari saya sendiri karena mungkin kita masih dianggap maksudnya anak kecil gitu ya, Bu Angge. Tentu misalnya ada apa namanya, ada yang lebih dari yang lainnya yaitu Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Mbak Desi. Kemudian mungkin Bapak Kepala Sekolahnya bisa memotivasi mungkin memotivasi agar misalnya kok pembelajarannya mereka itu bisa berubah. Ya, sekarang kan tidak zamannya lagi misalnya pembelajaran itu hanya sekedar anak mencatat, selesai, kemudian yuk sudah diberikan tes kayak gitu nggih. Mungkin yang pertama dulu kalau misalnya kalau yang memotivasi dari saya sendiri kayak dikiranya nanti menggurui ya Mbak Desi, tapi kalau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mungkin akan lebih didengarkan daripada dimotivasi oleh saya sebagai misalnya kok dari segi umur itu terlalu kecil gitu nggih. Coba Bu Rosi renungkan lagi hal-hal apa saja nih yang memungkinkan untuk Ibu lakukan terhadap teman sejawatnya Ibu Rosi atau teman rekan satu kantornya yang umurnya generasinya yang lebih sepuh dari kita, dalam rangka kita itu memperdayakan selain tadi kepala sekolah ya, tadi memperdayakan agar Bapak Ibu itu memiliki motivasi untuk membuat pembelajarannya yang seperti sekarang sesuai dengan kurikulumnya dan juga menggunakan pembelajaran diferensiasi itu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya berarti kan kalau di sekolah saya berarti kan ada refleksi ya. Mungkin di pas kegiatan refleksi itu bisa dijadikan misalnya ajang misalnya berbagi praktik baik mungkin ya Mbak Desi untuk misalnya tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian mungkin pada waktu supervisi, pada waktu supervisi kalau misalnya Bapak Ibu guru berarti kayak apa ya namanya ya, Bapak Ibu guru lihat misalnya melihat ada satu guru contoh guru gitu ya pembelajaran diferensiasinya sudah baik, kemudian Bapak Ibu guru yang angkatan atas itu ikut dalam pembelajaran itu. Contohnya Mbak Desi mungkin selain dari tadi motivasi dari apa namanya dari kepala sekolah ya. Setuju sekali Bu Rosi. Jadi memang refleksi fungsinya untuk dapat melihat kekurangan dan kelebihannya kita. Lalu supervisi itu bukan untuk menilai tapi untuk memperbaiki kita dalam proses pembelajaran gitu. Lalu juga mungkin bagus juga karena memberikan contoh Bapak Ibu guru yang usianya di atas 55 tahun itu untuk ikut ke dalam kelas Bu Rosi melihat contohnya langsung seperti itu. Ya. Terus selain itu kira-kira ada lagi tidak Bu Rosi? Apa yang harus dilakukan sama Bu Rosi? Selain itu mungkin berarti dalam mungkin meminta Bapak Kepala Sekolah untuk ada kados apa ya namanya workshop atau pelatihan pembelajaran diferensiasi ya untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin
tertantang ya, agar bisa tertantang. Oh ternyata tuh pembelajaran diferensiasi itu kayak gini gitu, nggih. Nggih. Mungkin kayak gitu. Karena kemarin pada waktu kalau sekitar usia 55 kan tidak mungkin dijadikan ikut misalnya kayak kita misalnya guru penggerak gitu, nggih. Jadi mungkin ya itu salah satu cara adalah melaksanakan workshop atau enggak ya berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi, Mbak. Ya, bagus sekali itu idenya Bu Rosi. Tapi untuk mungkin lebih detailnya itu langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Rosi untuk tadi untuk kita itu bisa memotivasi guru-guru yang usianya 55 tahun ke atas gitu. Oke. Mungkin yuk kalau misalnya kalau mungkin beberapa kita ajak bicara dari hati ke hati mungkin ya. Bukan berarti misalnya kok kita misalnya menggurui, bermaksud menggurui atau gimana-gimana. Berarti kita harus bicara dari hati ke hati dulu ya, Desi. Kemudian nanti mungkin digiringnya lagi, nanti setelah itu baru ke refleksi mingguan, kemudian ikut ke pembelajaran. Tapi yang paling penting mungkin bicara dari hati ke hati dulu. Misalnya digugah untuk cara belajarnya itu agar cepat, apa ya, bukan cepat, agar cara mengajarnya itu biar berubah sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Mungkin begitu, udah sih. Oke, lalu menurut Bu Rosi, dari berbagai tadi alternatif yang sudah disebutkan, mana yang berpotensi paling besar untuk dijadikan solusi dan dilakukan dalam waktu yang dekat ini? Mungkin kalau yang dilakukan dalam waktu yang dekat ini kebetulan di sekolah saya mau akan ada workshop pembelajaran diferensiasi. Mungkin paling dekat mungkin itu Bu Desi. Kemudian kalau misalnya hati ke hati mungkin besok ya, 1 minggu lagi atau enggak, karena di sini mau ada penilaian akhir semester, mungkin setelah di sela-sela itu kita misalnya bisa bicara dari hati ke hati ya. Nah, baik. Berarti dari paparan tadi yang disampaikan sama Bu Rosi akan membuat workshop. Ya. Oke, membuat workshop untuk dapat memfasilitasi Bapak Ibu yang usianya di atas 55 tahun biar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Ya. Nah, dari workshop itu siapa saja yang akan Bu Rosi libatkan dalam melakukan rencana aksi nyatanya? Oh, kemudian yang saya libatkan mungkin yang pertama berarti ada narasumber ya, mungkin narasumbernya yang sudah berpengalaman pembelajaran diferensiasi. Kemudian mungkin ditambah dengan guru penggerak yang sudah lulus ya Bu Desi. Kemudian yang ikut juga berarti Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu guru mungkin bukan hanya yang usianya 50 ke atas tapi semua Bapak Ibu guru dalam workshop pembelajaran diferensiasi itu. Baik, berarti kemudian kapan Bu Rosi akan melakukan rencana aksinya ini? Jadi waktunya itu kapan gitu Bu Rosi? Oh, kalau kebetulan kalau rencana aksinya itu berarti 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Wah, mantap itu Bu Rosi. Saya dukung Ibu sepenuhnya. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu Rosi ya. Pokoknya tetap optimis dan jangan ragu untuk melangkah. Siap. Nah, Bu Rosi, nanti sekitar 2 atau 3 minggu dari sekarang ya, kita jadwalkan lagi untuk sesi coaching berikutnya ya. Oh ya, siap Nanti ya. saya ingin mendengar hasil dari rencana aksi yang telah Ibu Rosi lakukan. Siap ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu Rosi. Jangan sungkan kalau ingin bercerita, kita saling berbagi pokoknya. Siap, iya, waduh siap. Terima kasih, Ya, sama-sama. Akhirnya lega. Iya, siap Bu Rosi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi.